Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu. Kita mengucap syukur di pagi ini kita bisa datang beribadah ke rumah Tuhan. Kita berdoa biarlah di ibadah pada pagi hari ini Tuhan dimuliakan. Setiap dari kita juga selesai daripada ibadah menjadi orang-orang yang semakin berkenan di hadapan Tuhan. Ya, izinkan saya untuk menyambut apabila ada dari Bapak Ibu saudara-saudari yang baru pertama kali hadir beribadah bersama dengan kami di tempat ini, dapatkah melambaikan tangan di tempat Bapak Ibu duduk? Ada yang baru pertama kali hadir agar dapat kami sambut dengan sukacita? Ada, boleh lambaikan tangan? Sepertinya saya melihat lambaian-lambaian tangan tipis-tipis deh tadi ya. Ada? Baik, kalau begitu kita sambut dengan sukacita untuk kanan kiri kita masing-masing dengan sambutan sukacita kita dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Welcome home. Selamat datang dan selamat beribadah. Dan juga setiap Anda, kami tetap menghimbau dan mengajak untuk setiap Anda dapat tertanam di dalam CG ataupun Connect Group. Ya, sebuah wadah penggembalaan di mana di dalamnya kita bertumbuh bersama-sama, kita saling mendoakan, kita men-sharingkan firman dan setiap dari Anda dan saya percayakan bertumbuh dengan luar biasa di dalam Tuhan. Bagi Bapak Ibu yang belum tergabung, silakan scan QR Code yang ada di layar agar dapat kami hubungkan dengan tempat CG yang terdekat. Selanjutnya, untuk setiap Bapak Ibu dapat memberikan persembahan dengan cara menggunakan amplop yang tersedia di pintu masuk dan dapat dikembalikan ke kotak persembahan di akhir ibadah. Bisa juga secara cashless dengan cara men-scan kris yang ada di meja persembahan di area entry di seberang toilet. Dan juga ada informasi yang sangat luar biasa dan kita antusias, yaitu akan diadakan acara sing along GMS Live Kids yang akan diadakan di tempat ini di GMS Medan Main Hall Sabtu 16 Agustus 2025. Acara ini khusus untuk anak-anak usia playgroup sampai dengan kelas 7. Dan bagi anak-anak usia playgroup sampai kelas 3 SD, diwajibkan ada orang tua atau pendamping yang ikut serta. Tiket dapat diambil melalui aplikasi GMS Church mulai dari tanggal 28 Juli. Dan informasi lebih lanjut Anda bisa menghampiri reception di entry hall. Baik, mari tanpa berlama-lama kita mau mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur di pagi hari ini kami bisa datang ke rumah-Mu, kami bisa beribadah Tuhan, kami berdoa, kami serahkan sepanjang ibadah hari ini, terkhususnya pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa biarlah hadirat-Mu luar biasa nyata, kami berdoa saat kami memuji dan menyembah Engkau, Engkau bertahta di atas pujian kami saat firman dibagikan, firman menjadi kekuatan bagi kami, terang bagi langkah-langkah kami. Kami berdoa dan kami menyerahkan sepanjang ibadah ini. Dan bagi setiap kita yang siap untuk beribadah, kita berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan, amin. Selamat beribadah. Berkat selalu dimulai dari kehidupan pribadi, di mana kita menghidupi iman kita secara sengaja setiap hari, dan menaklukkan keadaan kita. Kristus yang telah membeli kemenangan kita akan memenuhi kita dengan kuasa-Nya untuk mengalahkan musuh-musuh kita, iblis, dosa, sakit penyakit, dan kemiskinan. Dia akan membawa kekayaan bangsa-bangsa kepada kita, dan Injil akan diberitakan sampai ke ujung dunia karena kita. Tahun ini akan dahsyat. Shalom, yang semangat pujian, mari sama-sama kita bangkit berdiri. Sorakan haleluya. Come on, let's clap our hands together.
Yesus Tuhan dan Allahku, ku bersyukur padamu, berkat-Mu melimpah, mengalir dalam hidupku. Setiap musim di hidupku, Kau tak pernah tinggalkanku, selalu temaniku. Nyanyikan emas perak tak ku punya, yang ku punya hati ini. Pakailah hidupku sekarang, serahkan seluruh hidupku, melayanimu selalu, dan memancarkan terang kasih-Mu Tuhan. Untuk tiap langkah dan berjalan bersama-Mu Yesus, di dalam hidupku ini, selamanya menemaniku selalu. Lebih lagi nyanyikan ya. Yesus Tuhan dan Allahku, ku bersyukur padamu, berkat-Mu melimpah, mengalir dalam hidupku. Setiap musim di hidupku, Kau tak pernah tinggalkanku, selalu temaniku. Emas perak tak ku punya, yang ku punya hati ini. Pakailah hidupku sekarang, serahkan seluruh hidupku, melayanimu selalu, dan memancarkan terang kasih-Mu Tuhan. Untuk tiap langkah dan berjalan bersama-Mu Yesus, di dalam hidupku ini, selamanya menemaniku selalu. La 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 la. Sama-sama ikut menggerakkan kami ya. Untuk tiap langkah dan berjalan bersama-Mu Yesus, di dalam hidupku ini, selamanya menemaniku selalu. La 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 la, selamanya menemaniku selalu. Beri pujian untuk Tuhan. Ada sukacita di rumah Tuhan, amin. Yang siap memuji Tuhan sama-sama tepuk tangan. Yang begitu besar, lebih kuat dari dosa, kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan
asik memuji Tuhan. Haleluya. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Takkan berhenti meninggikan namamu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Berapa orang di sini yang mengaku lebih dari pemenang? Haleluya! Kita punya Allah yang dahsyat. Takkan pernah ku ragukan
mengucap syukur di hadirat-Mu. Engkau membuat kami menjadi lebih dari pemenang. Kami mau memuji-Mu lebih dalam lagi Tuhan. Terima kasih, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Terima kasih Tuhan. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Yesus,
Sekalipun pohon ara tidak berbuah dan pohon anggur tidak menghasilkan, sekalipun kambing lembu keluar dari kandangnya, tapi aku akan bersorak-sorai kepada Tuhan. Aku akan bersukacita dan menari-nari di hadapannya. Sebab Tuhan yang membuatku menjadi lebih dari pemenang. Sebab Tuhan yang membawa kita kepada kemenangan dan kemenangan dan kemenangan. Hinata karara bara bara bayaso. Shad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 a. Shikara baba 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 baba. Shakar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 a bayaso. God of my forever and forever I'm with you. My life is saved with a price, your sacrifice redeemed my soul. God of my forever and forever I will sing. My greatest honor will always be to serve my Lord and Mari kita bangkit berdiri, katakan Engkaulah segalanya. God of my forever and forever I'm with you. My life is saved with a price, your sacrifice redeemed my soul. God of my
Yesus, kami sangat bersyukur Engkau sampai hari ini terus mengawal kehidupan kami. Bahkan tak ada satupun di antara kami yang Engkau biarkan, tetapi Engkau senantiasa mendampingi kami. Baik kami menyadarinya maupun kami tidak menyadarinya, Engkau selalu ada bersama dengan kami. Sebab Engkau Bapa yang baik, yang mengasihi anak-anak-Mu, yang peduli dengan kami. Bahkan pribadi lepas pribadi. Bapa, kami berdoa kiranya Engkau sendiri yang beracara pribadi lepas pribadi di antara kami. Roh Kudus jamah setiap hati kami sehingga setiap firman yang disampaikan boleh menjadi berkat terang dan yang mengubahkan hidup kami. Urapi hamba-Mu yang terbatas ini. Biarlah hikmat-Mu memampukan hamba untuk dapat menyampaikan dan mengimpartasikannya. Tetapi lebih daripada itu, biarlah Roh Kudus sendiri yang menjamah dan memberikan kekuatan pemulihan pertumbuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, sembunyikan hamba di balik salib-Mu. Hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dan semua yang mengasihi Tuhan Yesus katakan, amin. Sebelum duduk, beri senyum kanan kiri Anda, katakan shalom and welcome home. Dan silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan. Senang bisa berjumpa dengan Anda kembali setelah sekian lama tidak berjumpa ya. Dan semakin penuh tempat ini. Puji Tuhan dengan itu artinya ada banyak jiwa-jiwa yang semakin dimenangkan untuk Tuhan dan mengalami keselamatan di dalam Tuhan. Pasti hidup Anda, keluarga Anda mengalami perubahan dan pemulihan. Amin. Ya, perkenalkan nama saya Rudi Wibowo. Saya gembala dari GMS Palembang. Dulu saya lama di Medan hampir 16 tahun. Dan setelah itu kami sekeluarga pindah ke Palembang dan sekarang sudah 5 tahun lebih di sana sejak tahun 2020 ya. Dan hari ini saya berjumpa lagi dengan Anda, tetapi saya banyak sekali yang saya tidak kenal. Wah, itu sebuah pertumbuhan yang luar biasa dahsyat. Kasih anugerah Tuhan kiranya turun atas setiap kehidupan Anda ya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, sepanjang ibadah dari umum 1 sampai 4 yang menjadi bagian saya untuk saya sampaikan. Saya menyampaikan dengan judul yang berbeda-beda, tapi temanya sama. Temanya adalah kepemimpinan yang menyerupai Kristus dan excellent. Nah, ibadah yang kedua ini saya akan membagikan dengan judul kepemimpinan yang excellent dalam kerajaan Allah. Ya, jadi kepemimpinan yang excellent dalam kerajaan Allah. Kalau saya menyampaikan soal kepemimpinan, mungkin ada di antara Anda yang berkata, Pastor, saya bukan seorang pemimpin. Pastor, saya cuma ibu rumah tangga. Pastor, saya ini jemaat biasa. Pastor, saya ini tidak pernah yang namanya bersentuhan dengan banyak orang. Saya sendiri lebih enjoy kalau saya ini ya dengan diri sendiri atau dengan teman-teman yang cuman sedikit daripada ketemu banyak orang. Saya tidak nyaman begitu. Bapak Ibu Saudara, siapapun Anda dan apapun kondisi Anda, bagaimanapun kondisi Anda adalah seseorang yang ketika menjadi orang Kristen itu kita semua dipanggil Tuhan untuk menjadi seorang pemimpin. Orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang mengenal Tuhan, orang yang dikatakan sebagai orang Kristen yang menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi seorang pemimpin. Tetapi pemimpin bukan dalam arti posisi atau jabatan sebagai pemimpin. Panggilan umum menjadi seorang pemimpin itu artinya dalam arti memberi pengaruh kepada orang lain untuk hidup dalam kebenaran Kristus. Sehingga hidup kita menjadi terang teladan dan membawa pengaruh bagi banyak orang. Untuk akhirnya mereka melihat bagaimana kehidupan benar di hadapan Tuhan dan mereka mengalami perubahan hidup dan mau mengikut Kristus. Itu karena dampak
daripada apa yang kita lakukan dan kita kerjakan. Sama seperti yang tertulis di dalam Matius 5 ayat 13 sampai 16. Matius 5 ayat 13 sampai 16. Kita buka Matius 5 ayat 13 sampai 16. Firman Tuhan berkata begini, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Tunggu dulu. Anda kalau makan tanpa masakan itu ada garamnya, enggak ada penyedap masakannya, tidak ada kecap asinnya, gitu ya. Kira-kira rasanya apa? Hambar. Enak enggak dimakan? Enggak enak. Orang yang sakit makan bubur plain tanpa rasa, ya sekali masih oke, tapi begitu berhari-hari, waduh rasanya melihat bubur itu sudah kepahitan saudara ya kan. Jadi kalau kita makan sesuatu tanpa rasa tidak enak. Demikian pula saudara, hidup kita itu perlu menjadi pengaruh. Menjadi seperti garam yang memberikan pengaruh. Kalau hidup kita ini plain, maka tidak bisa dirasakan oleh orang lain. Hidup kita tidak ada pengaruh apa-apa. Tapi kalau kita mau hidup kita bisa dirasakan oleh orang lain. Sehingga orang lain merasakan adanya sebuah kehidupan yang baru. Karena melihat teladan kita, maka kita perlu menjadi pengaruh buat mereka. Ibaratnya kita ini menjadi garam yang menggarami kehidupan orang lain. Dan ayat 14 dikatakan, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita atau lampu atau penerang gitu ya. Dan meletakkannya di bawah gantang. Gak mungkin gitu ada lampu terus diberi tutup gitu. Ya percuma pakai lampu. Tujuannya untuk penerang kok malah ditutup. Ya kan? Nah, melainkan di atas kaki Dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Saudara, kalau kita tutup semua lampu ini, tempat ini akan menjadi gelap. Tetapi ketika ada satu lampu dinyalakan, maka gelap itu akan menyingkir. Boleh dikatakan kegelapan itu pasti kalah dengan terang. Kalau kita malam hari di tengah padang, gelap, sunyi, sepi, tidak ada apa-apa. Semuanya gelap gulita. Begitu matahari terbit, kegelapan itu akan pergi. Terang itu tiba. Di dalam kehidupan ini, kalau kita menjadi terang di tengah-tengah kegelapan dunia, maka di sekitar kita, di sekeliling kita, orang-orang yang tinggal dalam kegelapan itu akan terdampak oleh terang kehidupan kita. Ya, kegelapan pasti kalah dengan terang. Tidak ada kita membuat lampu yang keluarnya itu cahaya gelap, tidak ada. Cahaya pasti terang. Ya, nggak mungkin kegelapan bisa menguasai terang, tidak akan mungkin. Iblis pasti dikalahkan karena Tuhanlah terang itu. Dan karena Tuhan tinggal dalam diri kita, dalam hidup kita, maka kita akan menerangi kegelapan dunia ini. Dengan cara apa? Ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Gimana saya bisa bercahaya? Ada kata-kata berikutnya, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Oh, artinya kita ini bercahaya melalui perbuatan kita yang baik. Itu menerangi kehidupan di sekitar kita. Di dunia ini, orang-orang yang ada di dalam dunia ini, banyak yang tinggal di dalam kegelapan dengan cara yang gelap, dalam kehidupan yang penuh dengan keegoisan, keakuan diri sendiri, kepentingan diri sendiri, bahkan negara dengan negara berperang, saling melawan, merasa kurang kuat, perkuat lagi, merasa persenjataannya masih lemah, cari bantuan untuk memperkuat lagi dan lain sebagainya.
salah satu kepentingannya untuk membela diri, tetapi kepentingan yang lain juga ada di dalam hatinya untuk menunjukkan kekuasaannya. Semua manusia di dunia ini yang hidup di dalam kegelapan, mereka tidak mengenal kasih Kristus. Tidak mengenal kata perdamaian, tidak mengenal kata mengasihi, memberikan pengampunan. Sulit untuk dunia ini bisa mengenal apa itu pengampunan. Tetapi kasih Kristus yang menerangi hati kita, membuat kita sadar bahwa Tuhan telah mengampuni kita. Oleh sebab itu kita perlu mengampuni orang lain. Bayangkan saudara, jika seluruh manusia di dunia ini mengenal kasih Kristus dan hidup dalam kebenaran, akankah ada orang-orang yang melakukan kejahatan? Akankah ada orang-orang yang mendendam? Akankah ada begal-begal di luar sana? Gak ada. Masalahnya kan justru lebih banyak orang-orang yang masih di dalam gelap daripada orang yang mengenal terang dan kebenaran. Bahkan di tempat kerja kita pun mungkin masih banyak orang yang cara bekerjanya, cara hidupnya semuanya jauh daripada terang itu. Menyembunyikan sesuatu, motivasi yang gelap, bahkan hal-hal yang abu-abu pun dia lakukan. Demi apa? Kepentingan diri sendiri. Itu semua terjadi di dunia ini. Pertanyaannya, apakah saudara dan saya mau menjadi terang di tengah dunia ini? Itu butuh keputusan saudara. Dalam hal ini memang tidak semua orang Kristen dipanggil untuk memegang jabatan kepemimpinan formal. Tetapi setiap orang percaya dipanggil untuk memimpin dengan pengaruh. Melalui apa? Melalui hidup yang kudus, perkataan yang penuh kasih, perbuatan yang memuliakan Tuhan. Di dunia ini kalau mereka ada sebuah kesalahan, ada sebuah kegagalan dan lain sebagainya, orang-orang bisa membuli. Betapa kejamnya warganet yang membuli seseorang di dalamnya. Perkataannya bisa kasar. Dan itu menunjukkan hatinya yang tidak di dalam terang. Kalau Anda adalah orang-orang yang hidup dalam terang, saya percaya Anda tidak akan mengatakan kata-kata kasar atau kata-kata bullying kepada orang lain. Atau dalam lingkungan yang lebih kecil lagi, dalam keluarga kita. Bahkan ada banyak keluarga yang masih menerapkan bullying itu tanpa mereka sadari mereka sedang membuli pasangannya, membuli anak-anaknya. Itu bisa terjadi. Nah, kerinduan kita menjadi pemimpin dalam arti pengaruh teladan. Pertama dalam keluarga kita. Lingkup yang paling kecil. Antara suami dengan istri, antara orang tua dengan anak. Menjadi teladan dalam perkataan, tindakan. Bukan justru malah membuli. Bukan justru malah bertindak kasar. Karena segala sesuatu yang sifatnya bullying, kasar dan sebagainya, itu bukan berasal daripada Tuhan. Bukan. Bukan membangun keluarga, tapi justru meruntuhkan keluarga. Tapi kalau kita dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi pengaruh dalam perkataan yang penuh kasih, maka itu akan menjadi dampak bagi kehidupan keluarga kita. Saudara, sedangkan posisi atau jabatan sebagai pemimpin dalam sebuah struktur itu anugerah Tuhan, tanggung jawab yang diberikan oleh yang dari Tuhan diberikan melalui pemimpin Anda yang mengangkat Anda setelah Anda berfungsi memberi pengaruh yang berdampak bagi orang lain. Jadi boleh dikatakan semua kita itu punya potensi untuk bisa menjadi seorang pemimpin. Tetapi tinggal tunggu waktu Tuhan, di mana ada waktunya Tuhan memilih kita setelah kita menjadi dampak
pengaruh, ada keteladanan yang bisa diikuti oleh orang lain. Sehingga kita boleh disiapkan menjadi pemimpin secara posisi atau struktural. Jadi boleh dikatakan fungsi kita menjadi pengaruh itu harus terlebih dahulu dilakukan. Posisi itu akan mengikuti. Jadi jangan kejar posisinya. Tapi kejarlah increasing dalam kehidupan kita. Value nilai karakter dalam hidup kita. Ketika kita menjadi dampak dan pengaruh. Maka posisi akan mengikuti. Nah, jadi boleh dikatakan khotbah ini untuk Anda semua. Nilai kepemimpinan untuk kita semua. Bagi Anda para pria. Kalau Anda menikah, maka Anda menjadi kepala rumah tangga. Anda pun pemimpin dalam keluarga Anda. Kalau Anda belum menikah dan Anda seorang pria, suatu hari Anda akan menikah, Anda pun akan menjadi pemimpin dalam rumah tangga. Anda perlu mempersiapkan diri. Jadi boleh dikatakan kita semua perlu mempersiapkan diri menjadi excellent dalam kepemimpinan seperti nilai-nilai kepemimpinan dalam kerajaan Allah. Tuhan memberkati dan menyertai orang yang memang mau melakukan dengan cara yang sesuai firman Tuhan. Nah, di dalam ibadah yang kedua ini, kepemimpinan yang excellent dalam kerajaan Allah, mari kita buka di dalam Kolose 3 ayat 23 sampai 24. Kolose 3 ayat 23 sampai 24. Mari kita baca bersama-sama Kolose 3 ayat 23 sampai 24. 2, 3. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Nah, dalam ayat ini, mari ini jadikan ayat utama kita ya. Yang pertama, kepemimpinan excellent itu dimulai dari hati yang melayani Tuhan. Katakan hati yang melayani Tuhan. Dalam Kolose 3 tadi, ayat yang 23, kata-kata apapun juga yang kamu perbuat, jadi segala sesuatu yang kita lakukan dalam dunia ini, dalam hidup ini, di mana saja, ya, baik dalam keluarga kita, dalam pekerjaan kita, usaha kita, dalam komunitas-komunitas yang Anda miliki, mungkin ada yang komunitas hobi olahraga ini, komunitas kerohanian, CG, atau komunitas lain gitu ya. Semua komunitas, ya, dan apapun yang kita lakukan, yang kita perbuat dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Ya, seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Artinya kalau itu untuk Tuhan, maka yang kita perbuat haruslah tindakan yang benar. Artinya semua tindakan kita harus kita sensor. Semuanya apakah itu benar, apakah memuliakan Tuhan, lakukan itu untuk Tuhan. Dalam pekerjaan, bagaimana kita bisa melakukan untuk Tuhan, maka apapun yang di dalam pekerjaan itu kita diberi tanggung jawab, maka kita perlu melakukannya dengan segenap hati. Di dalam Efesus 6 ayat yang ke-7 boleh dikatakan, dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Artinya layanilah dengan rela seperti kepada Tuhan dan bukan kepada manusia. Kalau Anda melakukan dalam sebuah pekerjaan itu sulit. Pekerjaan itu butuh effort yang tinggi. Di mana itu sudah ditugaskan kepada Anda. Maka perbuatlah itu dengan segenap hatimu. Sekali lagi semua yang saya katakan itu dalam konteks ada koridornya pekerjaan yang benar ya. Bukan pekerjaan yang mengandung nilai kejahatan atau menentang hukum, bukan. Tapi pekerjaan dalam hidup Anda yang Anda perbuat. Anda perlu berjuang dan lakukanlah dengan rela. Ya, lakukan dengan rela.
Misalnya kalau Anda seorang mungkin salesman katakanlah, seorang yang mau mempromosikan dan menjual. Maka kalau ternyata dari perusahaan Anda memberikan target yang tinggi, Anda jangan menggerutu. Tapi justru bekerja dengan hati yang benar-benar rela. Bahkan sikap itu bukan hanya masalah untuk menghasilkan atau target yang Anda harus capai, tapi dengan kerelaan untuk melayani, melakukan lebih kepada perkenanan Tuhan, bukan kepada perkenanan pimpinan Anda. Kalau Anda berkenan di hati Tuhan, pastilah Tuhan yang akan mempromosikan. Tapi kalau hanya berkenan di hati pemimpin Anda, belum tentu berkenan di hati Tuhan. Bisa saja Anda mencapai target tetapi dengan cara yang tidak sesuai kehendak Tuhan. Bisa saja Anda jadi black campaign dengan cara menjatuhkan pesaing Anda. Bisa saja Anda mengambil target yang sudah menjadi rekan kerja Anda yang menjadi pesaing. Oh sama-sama sales nih. Bisa jadi Anda malah menghancurkan dia supaya Anda bisa mendapatkan bagiannya. Tapi itu cara yang gak berkenan. Anda memperluas dampak Anda dan berkenan di pemimpin Anda. Wah keren ya, kamu bisa dapat semua ini. Iya, bla 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 bla. Ternyata ada satu teman Anda yang menderita dan kesel. Aduh, aku sudah deket ini, aku mau dapat diambil, diserobot. Apakah itu berkenan di hati Tuhan? Tentu tidak. Tentu tidak. Tuhan itu melihat hati. Bukan melihat performance Anda, hasil Anda. Tuhan lebih mengutamakan proses daripada hasilnya. Seseorang, katakanlah seorang anak yang belajar di sekolah. Kalau dia tidak melakukan dengan proses yang benar, tapi hanya mengutamakan hasil, yang penting nilaiku bagus. Bahkan orang tua berkata pokoknya nilaimu harus bagus, menekankan hasil. Maka dia akan terdorong untuk melakukannya dengan cara apapun. Yang penting dapat nilai. Mau dengan nyontek, mau dengan nyogok gurunya supaya dapat nilai dan lain sebagainya. Tapi apakah itu berkenan di hati Tuhan? Tidak. At the end, kalau itu terus berlangsung, suatu saat dia tidak punya kompetensi apa-apa. Karena nilai-nilai yang dihasilkan bukan karena kompetensi dirinya, tetapi karena dengan cara yang curang. Kalaupun itu bisa bertahan dari level satu ke level yang lain, bahkan sampai kuliah pun begitu, maka lulusan kuliah itu tidak akan punya kompetensi yang baik. Betul? Dan itu tidak akan bisa menjadi teladan di dunia kerja. Kalaupun dia bekerja dengan cara begitu, suatu saat ingat, akan ada masanya orang-orang yang tidak melakukan dengan proses yang benar. Dia akan istilahnya ada masanya dia kena batunya, kira-kira begitu. Dia akan jatuh sampai di dasar. Kenapa? Karena Tuhan Allah yang adil. Dia pasti akan melakukan keadilan bagi orang-orang yang bertindak curang. Orang yang membangun kualitas, hasil itu tidak akan mengkhianati proses. Pasti hasilnya yang terbaik. Karena dia bangun prosesnya dengan kualitas. Kalau Anda bangun usaha Anda dengan proses yang benar dan kualitas, Anda akan menikmati hasil dari usaha Anda. Tapi kalau tidak, suatu saat hasil apapun yang kelihatannya baik, itu tidak akan bertahan lama. Tidak akan. Sistem juga begitu. Sistem usaha yang benar dan baik itu bertahan lama. Tapi kalau sistemnya nggak beres, ada celah di mana-mana. Dan bahkan boleh dikatakan area abu-abunya banyak. Dan itu tidak dibereskan. Suatu saat sistem itu akan hancur. Nggak akan bertahan. Saudara. Ya. Bahkan boleh dikatakan begini saudara, di dalam kehidupan kita, kalau target-target usaha aja bisa tinggi
dan kita berjuang untuk mencapainya, maka kepemimpinan kita di dunia kerohanian itu harus lebih lagi. Target jiwa-jiwa yang kita rindukan itu justru jauh lebih penting daripada semua target usaha yang kita lakukan. Loh tapi pastor, usahakan saya bisa untuk dapat duit. Saya kan bisa hidup untuk ini itu. Betul, itu untuk selama di dunia. Tapi itu tidak akan Anda bawa sampai ke surga. Sementara kalau target jiwa-jiwa, hasil yang Anda selamatkan, orang-orang yang akhirnya mengenal Tuhan, itu justru hasil yang kekal. Mereka akan menjadi orang-orang yang diselamatkan. Apakah Anda tidak rindu keluarga Anda diselamatkan? Apakah Anda tidak rindu rekan kerja Anda diselamatkan? Anda harus bekerja dengan giat, betul. Saya tidak mengatakan Anda harus biarkanlah kerja terserah, tidak usah kerja terserah, bukan itu. Anda tetap harus giat. Tetapi itu hasil untuk dunia ini. Tetapi kalau apa yang menjadi target jiwa-jiwa, jangan Anda berkata, gereja kok kayak perusahaan ada targetnya. Loh, justru itu adalah target yang di mata Tuhan lebih berharga. Coba, siapa di antara Anda yang merasa bahwa keluarga Anda, anak Anda, pasangan Anda itu orang yang berharga? Siapa yang merasa demikian? Semua? Kalau mereka berharga, pertanyaan saya, akankah Anda rela mereka masuk dalam api neraka? Apakah Anda rela mereka terhilang? Apakah Anda rela mereka tidak mengenal kebenaran dan hidup mereka rusak? Gak rela kan? Gak ada seorang pun, seorang ayah, seorang ibu yang rela anaknya hidup dalam dunia ini, hidupnya hancur. Tidak ada yang rela, tidak ingin. Anaknya narkoba, anaknya hidup seks bebas, anaknya mati karena overdosis dan sebagainya. Tidak ada yang mau. Pasti semua mau menyelamatkan anaknya. Bukan hanya untuk hidup saja, tetapi ingin anaknya juga selamat sampai kekekalan, sampai di sorga. Jiwa itu lebih berharga daripada materi. Bukan berarti materi tidak berharga, sekali lagi ya. Materi untuk hidup selama di dunia ini, ya saya paham. Tapi jiwa itu sampai kekekalan, saudara. Apa yang Anda perbuat, yang memang itu adalah hasilnya kekal, Anda perlu untuk lakukan dengan segenap hati. Nanti akan saya bahas lebih lanjut dampak yang lain ya. Lanjut di 1 Korintus 10 ayat 31. Dikatakan ada kalimat berkata atau frase begini. Lakukanlah semua itu untuk kemuliaan Allah. Lakukan semua itu untuk kemuliaan Allah. Saudara. Jadi apa yang kita kerjakan dan lakukan, pastikan kita melakukannya untuk kemuliaan Allah, bukan untuk kemuliaan diri sendiri. Kalau Anda melayani, maka itu untuk kemuliaan Allah. Bukan untuk kemuliaan diri sendiri supaya dipandang orang, dihargai orang, dipuji orang. Bukan. Kalau motivasi kita untuk diri sendiri, tidak akan berkenan di mata Tuhan. Seorang pemimpin melayani dengan semangat dan kasih. Bukan karena mencari imbalan, tetapi karena ingin memuliakan Tuhan. Melayani itu artinya adalah memberi. Melayani itu artinya ada pengorbanan. Melayani itu artinya ada kerendahan hati yang dilakukan. Dengan dasar-dasar demikian maka kita boleh melayani. Melayani itu artinya ada ketulusan. Jadi di dalam hal itu bukan untuk imbalan, bukan untuk kepentingan diri sendiri, bukan untuk mendapatkan pujian dan lain sebagainya. Bahkan Anda bisa melayani melalui pekerjaan Anda. Anda ketika bekerja, katakanlah nih misalnya ya. Kalau Anda melihat salah satu contoh misalnya bank gitu ya. Anda lihat salah satu yang menarik kita ke sebuah bank
Itu karena apa? Pelayanannya, betul? Servisnya. Servis yang terbaik kita merasa nyaman. Tapi servis yang kurang kita merasa aduh kok nggak enak ya, kok kurang ya. Ya, contoh begitu. Nah demikian pula usaha Anda, tempat Anda berada. Ketika Anda bekerja, kalau servis Anda tingkatkan, maka itu juga akan menambah potensi konsumen itu datang lebih banyak. Lebih banyak orang-orang yang tertarik untuk bekerja sama dengan Anda dalam usaha Anda dan lebih banyak customer yang mau membeli produk Anda. Karena apa? Servisnya Anda tingkatkan. Demikian pula gereja ini. Ini adalah rumah kedua bagi kita. Ini rumah kita bersama. Kalau Anda ingin melihat ada jiwa-jiwa datang dan merasakan hadirat Tuhan dan merasa diberkati dengan ibadah, bahkan semua pemuritan penggembalaan di gereja ini. Maka kalau Anda terlibat melayani, Anda perlu melayani dengan excellent, yang terbaik. Karena ketika kita melayani yang terbaik, maka setiap orang yang hadir di tempat ini akan merasakan dilayani. Dia akan merasa, oh tempat ini berbeda ya dengan tempat yang lain. Saya merasa nyaman, akhirnya mau komitmen. Akhirnya mau bertumbuh di dalam. Akhirnya menjadi satu keluarga dengan kita semua sebagai keluarga Kristus di tempat ini. Akhirnya dia juga mau melayani. Dan akhirnya bahkan keluarganya pun dipulihkan, diberkati, hidupnya mengalami perubahan dan lain sebagainya. Dan dia pun menjadi terang, berkat, dampak bagi orang lain lagi. Dan begitu seterusnya, begitu seterusnya. Banyak orang yang akhirnya mengalami perubahan hidup. Saudara, ketika Anda melayani dengan sungguh-sungguh, sekalipun tidak dapat pujian dan hormat, justru itu yang berkenan di hati Tuhan. Berkenan di mata Tuhan. Justru orang yang melayani tapi mencari pujian dan mencari hormat, itu yang tidak berkenan di mata Tuhan. Ya. Yang kedua, kepemimpinan excellent itu berorientasi pada upah kekal. Bukan pengakuan dunia. Tadi Kolose 3 ayat 24 ada perkataan begini. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Upah itu yang paling berharga adalah upah dari Tuhan. Bukan upah dari manusia. Banyak orang di dunia ini mencari upah dari manusia. Mereka lupa bahwa ada upah kekal yang jauh lebih berharga daripada upah manusia. Manusia bisa memberikan upah tapi tidak bisa memberikan upah kekal. Karena upah kekal itu hanya Tuhan yang memberikan. Upah yang di dunia ini sementara. Anda tinggalkan dunia ini, Anda tidak akan memilikinya lagi. Karena Anda akan tinggalkan. Tapi upah kekal itu akan Anda miliki selamanya. Ingat, hidup kita tidak lama lagi loh. Setiap kita punya waktu hidup yang terbatas. Setelah itu kita berpindah dunia. Tidak lagi di dunia ini, tapi akan ada di alam kekekalan. Kalau kita orang yang percaya kepada Tuhan, kita akan ada di sorga. Dan menerima upah kita sesuai dengan apa yang kita perbuat. Dan Tuhan adalah Allah yang adil. Dalam Matius 6 ayat yang keempat. Dikatakan hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dikatakan Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lihatlah. Kalau seseorang melakukan sebuah pelayanan atau memberi atau berkorban atas sesuatu tanpa mempromosikan diri, tanpa mengatakan atau mencari pujian dari manusia. Justru Tuhan yang melihat yang tersembunyi itu, Dia yang akan membalaskannya dengan upah yang daripadanya. Bapa itu melihat yang tersembunyi saudara, karena tidak ada yang tersembunyi di mata Tuhan. Jadi kalau kita memberkati seseorang dengan tersembunyi, justru Tuhan yang membalaskan upahnya kepada kita.
kalau kita mau memberkati pekerjaan Tuhan, jangan kita mengatakan, wih saya sudah memberi ini loh untuk pembangunan begini loh. Berapa kamu tahu? Wow sekian miliar begini. Oh seolah-olah mau membanggakan diri. Gak ada upahnya dari Tuhan. Gak ada upahnya. Gak ada upahnya. Karena Anda memberi, tapi Anda ingin dipuji. Anda ingin dihormati, dihargai. No, gak ada upahnya. Justru di mata Tuhan, orang yang tersembunyi memberkati orang-orang yang kesulitan tanpa memberitahukan apa yang dia lakukan. Justru itu berkenan di hati Tuhan. Ibrani 6 ayat 10 dikatakan, sebab Allah bukan tidak adil sehingga ia lupa akan pekerjaanmu. Mungkin kita baca lengkapnya ya. 6 ayat 10 itu dikatakan, sebab Allah bukan tidak adil sehingga ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Saudara, Tuhan itu tidak pernah lupa atas perbuatan kita. Apa yang kita lakukan dengan kebaikan, Tuhan tidak akan lupa. Ya, boleh dikatakan kalau kita ini melakukan dengan tulus, Tuhan tidak pernah melupakan apa yang Anda lakukan. Kita tidak pernah bisa menghutangi Tuhan, saudara. Karena dialah yang memberikan berkat itu kepada kita. Bahkan dia memberikan lebih daripada apa yang kita bisa berikan kepadanya. Seorang pemimpin tetap melayani dengan setia. Meskipun tidak pernah namanya disebutkan di atas mimbar. Tidak pernah ada pujian yang disampaikan. Tapi tetap dengan setia. Ya, seorang yang melayani dengan tulus bahkan tanpa gaji, saudara. Karena kalau mendapatkan gaji atau PK, persembahan kasih, itu namanya bekerja, bukan melayani. Ya, di GMS kita melayani itu tanpa diberi persembahan, tanpa diberi upah. Enggak, karena upahnya itu dari Tuhan. Loh tapi pastor kalau full timer kan dia dikasih gaji. Loh itu beda. Karena full timer itu memberikan hidupnya sepenuhnya kerja di gereja. Nah kalau enggak ada penghasilan hidupnya gimana? Kan enggak memungkinkan. Nah itu wajar dia harus mendapatkan upahnya. Tetapi di dalam melayani orang bukan orientasi karena upah. Tapi karena memang hatinya mengasihi dan melayani. Sehingga disitulah Tuhan menguji hati setiap full timer untuk melakukan dengan kasih kepada setiap jemaat yang dipimpin juga. Itu ada ujiannya dari Tuhan, saudara. Jangan Anda anggap, oh berarti full timer seolah-olah lebih hebat, lebih tinggi. Enggak, di mata Tuhan sama. Tuhan akan melihat proses hati seseorang. Apakah saya berkenan enggak di hati Tuhan ketika melayani orang? Tetap. Dan kalau Anda sebagai volunteer yang melayani, maka Tuhan juga melihat hati Anda. Anda bekerja di luar sana untuk Anda bisa memenuhi kebutuhan hidup Anda. Tapi di tempat ini Anda melayani Tuhan dengan ketulusan. Dan Anda melayani Tuhan karena Anda mencintai Tuhan. Upahnya itu dari Tuhan, saudara. Kalau Anda cashkan upahnya di dunia ini, Anda mendapatkan penghargaan dan pujian dari manusia yang Anda cari. Anda justru tidak dapat upah dari Tuhan. Karena apa yang Anda cari Anda sudah terima. Nah rugi. Justru lebih baik kita tidak mencari upah dari manusia. Justru lebih baik upah dari Tuhan yang diberikan. Bayangkan saudara, ironis sekali kalau kita kaya di bumi tapi miskin di sorga. Itu ironis. Ironis. Justru di sorga itu kehidupannya jauh lebih kekal, lebih lama daripada ada di bumi. Kita lanjutkan. Ya, seorang pemimpin perusahaan gitu ya. Jika Anda memimpin sebuah perusahaan atau Anda salah satu pemimpin di dalam sebuah perusahaan, tetaplah jujur dan tetaplah adil. Walaupun tidak mendapat penghargaan dari atasan Anda, tetaplah lakukan yang terbaik. Yang mengangkat Anda itu bukan manusia, tapi Tuhan. Tuhanlah yang akan menempatkan Anda di posisi yang Tuhan kehendaki.
Tuhan bisa jamah seseorang dan memberikan bukti-bukti bahwa Anda layak di posisi itu kerjaan Tuhan. Anda tidak perlu mempromosikan diri kepada pimpinan Anda pun. Kalau Anda melakukan dengan benar, Tuhan yang akan mempromosikan Anda. Amin. Ya. Yang ketiga, kepemimpinan excellent itu menyadari posisi sebagai hamba Kristus. Posisi kita ini sebagai hamba Kristus. Tadi di dalam Kolose 3 ayat 24 yang bagian terakhir dikatakan Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Kita harus menyadari bahwa Kristus itu Tuhan, kita ini hamba. Dalam hal melayani kita perlu menyadari kita ini hambanya. Dalam Lukas 17 ayat yang ke-10 dikatakan begini. Demikian jugalah kamu apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu. Hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Itu adalah sikap merendahkan hati, merendahkan diri. Menunjukkan bahwa kita ini bukanlah siapa-siapa. Sehebat apapun manusia di muka bumi ini, setinggi apapun jabatan kepemimpinannya, bahkan pemimpin sebuah negara sekalipun, atau sekuat apapun manusia di muka bumi ini, yang bahkan boleh dikatakan menjadi orang yang langka karena struktur tubuhnya yang jauh lebih kuat dari orang lain, sehebat apapun, tetap kita ini manusia itu ciptaan Tuhan, debu dan abu. Kita ini tidak kekal di bumi ini. Tetap sehebat apapun kita, sekaya apapun kita ini cuman hamba di hadapan Tuhan Sang Pencipta. Kita harus menyadari itu Bapak Ibu Saudara. Dan kita perlu kerendahan hati mengakuinya. Kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tuhan yang adalah pemilik kehidupan kita. Yohanes 13 ayat 13 sampai 15 mengatakan tentang Yesus sang guru. Dia membasuh kaki murid-muridnya sebagai teladan seorang hamba yang sejati. Dia itu Tuhan. Dia turun jadi manusia, tidak cuma jadi manusia. Sebagai guru dan Tuhan, bahkan murid-muridnya pun mengakui dia gurunya. Masa guru lebih rendah dari muridnya? Enggak kan, pasti guru kan yang lebih tinggi dong yang mengajarkan pada muridnya. Tapi Yesus tidak menganggap itu sebagai suatu posisi yang harus dipertahankan. Melainkan sikap hatinya justru merendahkan hati, membasuh kaki murid-muridnya. Harusnya murid menghormati gurunya. Tapi di sini guru merendahkan hati. Menganggap muridnya lebih penting. Kakinya dibasuh. Nilai keteladanan yang Yesus lakukan ini. Dia katakan agar setiap kita mengikuti teladannya. Saudara, di dalam hal ini. Seorang pemimpin di gereja tidak boleh merasa lebih tinggi dari jemaat. Tidak boleh. Tapi kita harus hadir sebagai pelayan yang rendah hati. Yang terus melayani dengan ketulusan. Di dalam keluarga, kalau Anda sebagai orang tua, Anda punya anak. Pimpinlah anak-anak Anda dengan kasih dan teladan. Bukan dengan otoritas yang menekan mereka, saudara. Contoh, ketika saya dengan anak saya itu ada 2. Yang pertama sudah mau yang tahun ini ya naik kelas 2 SMP dari grade 8. Yang anak kedua itu naik kelas 3 SD. Nah, mereka itu adalah anak-anak yang melihat orang tuanya. Kalau saya minta, Sofi, Filia sudah sikat gigi belum? Belum gitu kan. Kalau orang tuanya nggak pernah sikat gigi, mau nggak disuruh sikat gigi? Pasti nggak mau. Saya selalu memberikan teladan. Setiap pagi, setiap malam sebelum tidur tetap saya sikat gigi.
Anak saya kalau sudah lihat saya sikat gigi, dia langsung deket-deket ambil odol sikat gigi. Saya nggak perlu suruh, nggak perlu paksa, nggak berkata ini papa lo ya. Kamu harus, kalau kamu nggak begitu sih. Tapi saya memberikan teladan dulu. Saya memberikan kerendahan hati untuk melakukannya terlebih dahulu. Setelah itu baru anak-anak akan melihat teladan dan melakukannya. Ya, sama dengan ketika belajar atau baca Alkitab atau apapun. Saya enggak tuntut mereka untuk kamu harus ya belajar dari jam sekian sampai sekian. Terus ini. Enggak sih. Saya lebih kasih teladannya aja. Saya belajar, saya membaca. Mereka yang melihat dan mereka melakukan. Kalau saya sudah di kamar kerja saya gitu ya. Di situ ada rak-rak buku dan lain sebagainya. Saya mulai membaca Alkitab atau saya belajar sesuatu. Mereka melihat saya ada di situ. Apa yang mereka lihat itu melekat di hati mereka. Gitu ya. Ketika anak saya dapat hasil ujian dilihat, ini papi cuma dapat 8. Saya lihat ya oke lah 8 sudah bagus. Bahkan kalau dapat 7 begitu atau 6 mungkin harus remedi atau apa. Saya berkata oke kalau gitu lakukan lo lebih baik. Ayo kamu pasti bisa, kamu bisa belajar kan. Ya. Dia tahu dia tidak mau dapat nilai segitu. Dia pengen untuk dapat nilai bagus. Bahkan contoh ya saudara, kalau pelajaran Mandarin, saya paling nggak bisa bahasa Mandarin. Karena pelajaran sekolah saya dari dulu nggak ada pelajaran Mandarin. Tapi anak-anak saya ada pelajaran Mandarin. Kalau mereka tanya saya Mandarin, saya bilang, sorry ya papi nggak tahu. Ya, papi nggak tahu, kamu belajar sendiri ya. Oke. Kalau dia belajar sendiri terus hasilnya pas-pasan pun saya tidak tuntut dia harus bagaimana. Tapi justru anak saya berusaha sendiri. Dia malah tergugah hatinya. Oke kalau bisa lebih baik lakukan yang lebih baik. Ya papi dia belajar bahkan dia download aplikasi. Belajar sendiri dari aplikasi. Begitu kelihatan hasil ujiannya ditunjukkan ke saya. Papi lihat, oh puji Tuhan dapat 9. Bagus. Awalnya dia dapat 6 terus jadi 9. Bukan karena saya pakai otoritas tapi saya kasih nilai, saya kasih teladan, saya juga belajar, kamu pasti bisa belajar. Saya kasih dorongan motivasi semangat. Di situ dia melakukannya dan di situ dia bertumbuh. Dalam hal ini saudara, mari kita mengasihi keluarga kita. Kasihi anak-anak kita, beri perhatian. Dengarkan mereka, anak-anak kami itu kalau cerita ini itu gitu ya. Saya dengarkan, ternyata pergumulan anak-anak itu banyak yo. Banyak loh di sekolahnya, dengan teman-temannya, di gereja mungkin juga dengan komunitasnya. Ada aja pergumulan mereka. Ada aja pergumulan mereka. Kita sebagai orang tua jangan anggap itu pergumulan itu cuman gitu aja kok, jangan remehkan. Buat mereka itu sesuatu yang benar-benar meter gitu loh. Benar-benar itu mereka hadapi situasi itu. Kalau sebagai orang tua kita sudah melewati semuanya terus kita merasa cuman gitu, itu meremehkan. Anak merasa papi itu kok nggak mau denger, nggak mau didengar, nggak mau mendengar soalnya. Sehingga mereka merasa nggak didengar. Nah, tapi berikan perhatian. Kenapa? Dia cerita segala sesuatunya. Anak kami itu terbuka apa adanya. Karena apa? Karena saya beri rasa aman untuk terbuka. Bahkan cerita apa yang dia alami, termasuk siapa yang dia suka, itu pun dia ceritakan. Sehingga dia merasa aman untuk bisa cerita sama orang tuanya. Sebagai orang tua, saya bukannya melarang, saya bukannya ini. Contoh lah kalau anak jatuh cinta. Wajar lah namanya manusia bisa jatuh cinta kan. Bahkan anak dari kelas 3 SD pun bisa jatuh cinta. Betul enggak? Iya gitu kan. Jadi jangan pernah mengatakan enggak boleh jatuh cinta. Bukan begitu. Perasaan cinta itu wajar. Tapi bagaimana kita bisa mengarahkan. It's okay kamu merasa gitu, cerita aja. Terus kita arahkan supaya mereka bisa menghandle perasaannya. Karena kita tahu waktunya masih panjang gitu kan. SMA aja belum lulus, kuliah apalagi masa. Ya tapi kita menghargai. Kalau kita stop, kita blok, nanti tidak ada anak yang mau terbuka. Nah Anda malah kehilangan anak Anda di rumah Anda sendiri. Dia malah lari dengan orang lain.
Tapi izinkan Anda mendengarkan, izinkan Anda peduli dengan diri mereka sehingga mereka mau untuk terbuka dengan Anda dan Anda arahkan. Semua itu sesuatu yang wajar dialami oleh anak-anak kita. Bahkan ada satu masa anak kami itu mengalami clash dengan teman baiknya yang dimana dia sering main ke rumahnya dan lain sebagainya. Lalu ketika dia cerita, papi mami saya tuh ngalami ini. Oh gitu ya, sebagai orang tua kan kadang pengen untuk intervensi. Untuk gimana kalau papi ngomong gini. Oh gak usah papi, gak usah. Kenapa? Biar Cece sendiri yang nanti akan hadapi. Cece tahu harus gimana. Bagus, waktu itu masih kelas anak 1 SMP, dia sudah bisa begitu. Puji Tuhan, oke silakan. Ketika dia hadapi, dia ketemui temannya, dia say sorry, dia bangun hubungan. Walaupun mungkin awalnya temannya agak gimana begitu. Tapi ternyata keberaniannya dia merendahkan hati dan bangun kembali hubungan. Sekian lama beberapa waktu kemudian temannya pun berbaikan sama dia. Wow, saya apresiasi, kamu bagus. Kamu berani menghadapi tantanganmu sendiri. Kamu berani untuk mau membangun hubungan yang retak itu kembali. Saya apresiasi, saya kasih, puji Tuhan. Sebagai orang tua jangan terlalu ingin untuk intervensi. Izinkan kalau anak kita bisa, kenapa tidak? Ayo silahkan melangkah. Gagal enggak apa-apa, coba lagi. Ayo kalau temanmu menolak enggak apa-apa. Saya malah memberikan nilai untuk menjagai hatinya. Siapa tahu kan dia merasa tertolak ketika berusaha bangun hubungan ditolak. Tapi saya jagai hatinya supaya dia kuat. Dia bisa melangkah dan dia bisa mengambil keputusan. Dan dia bisa memberikan yang terbaik ketika hubungan itu mau dipulihkan. Dia lakukan yang terbaik. Puji Tuhan, saya apresiasi lagi. Di situ dia semakin bertumbuh, lebih pede menghadapi kehidupan ini. Nah, itu saudara yang kita harus lakukan. Dengan demikian kita punya kepemimpinan yang excellent sebagai orang tua di rumah ya. Untuk bisa mengerti bahwa kita ini hambanya Tuhan. Bukan orang yang otoriter yang memastikan semuanya harus sesuai on track keinginan kita. Ya memang sih harapannya semuanya baik. Tapi caranya bagaimana yang terbaik. Do it our best dengan caranya Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Oke, waktu cepat sekali berlalu. Ya, 3 poin yang Anda bisa bawa pulang ya. Kepemimpinan yang excellent dalam kerajaan Allah. Yang pertama, kepemimpinan yang excellent itu dimulai dari hati yang bekerja untuk Tuhan. Bukan untuk manusia. Ya, hatinya itu merasa aku ini bekerja untuk Tuhan. Aku ini melayani Tuhan. Aku ini hamba Tuhan. Ya. Oke. Yang kedua, pemimpin sejati mengejar upah kekal. Kalau Anda melayani, bukan untuk mendapatkan upah di dunia ini. Sekalipun Anda bekerja, dalam pekerjaan Anda servis orang atau klien Anda dengan yang terbaik, itu bukan masalah untuk mendapatkan imbalannya atau produk Anda lebih laris dan sebagainya. Itu dampaknya. Tapi ketika Anda melayani dengan yang terbaik seperti melayani Tuhan, Tuhan berkenan. Dampaknya usaha Anda akan maju. Prinsipnya begitu saudara ya. Jadi kejar upah kekal bukan pujian manusia atau pujian dunia. Yang ketiga, kesadaran sebagai hamba Kristus itu membentuk sikap rendah hati dan pelayanan yang tulus. Pelayanan yang tulus itu sangat dicari oleh Tuhan. Karena banyak orang pelayanannya itu lebih mementingkan karena keinginan dirinya sendiri. Tapi kalau Anda hari ini adalah pelayan-pelayan yang mau melayani dengan tulus, ingatlah Tuhan tidak pernah melupakan apa yang Anda lakukan. Ada upah yang besar yang daripada Tuhan menanti bagi Anda. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita nyanyikan lagu ini. Kau penjunan hidup. Kau penjunan hidupku, hatiku serahkan.
Genggamlah masa depanku, ku persembahkan seluruhnya. Yesus, jiwaku aman dalam tangan-Mu. Tuhan, ini seluruh hidupku ku serahkan bagi-Mu. Oh Yesusku, ini kerinduanku, jadikan ku kudus dan berkenan, murnikan hatiku seperti-Mu, serupa denganmu, Yesus. Kita ulang dari awal. Mari hayati kata-kata lagu ini. Katakan, kau penjunan hidupku. Kau penjunan hidupku. Hatiku serahkan seutuhnya. Yes Lord. Genggamlah masa depanku, ku persembahkan seluruhnya. Yesus, jiwaku aman dalam tangan. Angkat tangan kita, katakan, Tuhan, ini seluruh hidupku. Tuhan, ini seluruh hidupku, ku serahkan bagi-Mu. Oh Yesusku, ini kerinduanku, jadikan ku kudus dan berkenan, murnikan hatimu seperti-Mu, serupa denganmu, Yesus. Tuhan ini seluruh hidupku, ku serahkan bagi-Mu. Oh Yesusku, ini kerinduanku, jadikan ku kudus dan berkenan, murnikan hatiku seperti-Mu, serupa denganmu, Yesus. Lebih tinggi lagi. Tuhan, ini seluruh hidupku, ku serahkan bagi-Mu. Oh Yesus, ini kerinduanku, jadikan ku kudus dan berkenan, murnikan hatiku seperti-Mu, Serupa dengan, sekali lagi katakan, Yesus. Tuhan ini Seluruh hidupku, ku serahkan bagi-Mu. Oh Yesusku, ini kerinduanku, jadikan ku kudus dan berkenan, murnikan hatiku seperti-Mu. Mari kita sembah Dia. Yesus, haleluya.
ya para takare di dia mana yosikia. Elerini woni kuri yang le dikani di woni kuri dia mana ta. Kere bedi di ni meni anarasana. Tetap dalam hadirat Tuhan. Tetap mau tutup mata kita saat ini renungkan bahwa Tuhan rindu kita menjadi pemimpin yang excellent. Pemimpin yang excellent baik di dalam keluarga kita, menjadi pengaruh yang excellent, yang terbaik. Di dalam tempat usaha kita, tempat pekerjaan kita, di komunitas-komunitas kita, termasuk di gereja dan komunitas rohani kita. Tuhan ingin kita menjadi orang yang menjadi dampak yang excellent dimulai dari hati kita. Yang benar-benar melayani Tuhan. Dan untuk mengejar upah yang kekal, bukan pujian dari manusia. Tetapi ketika Anda mendengarkan firman ini, ada di antaramu yang engkau merasa gagal sebagai pemimpin. Dan ketika engkau merasa gagal, baik itu kepemimpinanmu di keluargamu, kepemimpinanmu di tempat kerja, ataupun di dalam pelayanan gereja. Ketika engkau pernah merasa gagal, ada di antaramu yang terhantui atau merasa trauma dengan kegagalanmu. Sehingga ketika engkau merasa gagal, engkau takut untuk memulai sesuatu yang baru. Engkau takut untuk mulai mau menjadi pengaruh. Selama ini engkau berusaha untuk menutup diri, berusaha untuk menutupi kegagalanmu. Tapi itu seolah-olah mengintimidasi dan muncul dalam hatimu sehingga engkau merasa lemah. Tapi saat ini Tuhan rindu engkau dipulihkan. Jika ada di antara Anda yang merasa pernah gagal sebagai seorang pemimpin atau pengaruh dalam hidup Anda, dimanapun, keluarga, pekerjaan, gereja dan sebagainya. Dengan kerendahan hati tolong angkat tanganmu di tempat engkau berdiri. Angkat tanganmu. Noratasi di bidiamu. Puji Tuhan. Mohon dengan kerendahan hati yang mengangkat tangan bisa maju ke depan. Tuhan rindu berperkara pribadi. Pria di sebelah kiri, wanita bisa di sebelah kanan. Mari maju depan agak cepat, waktu kita sudah terbatas. Mari. Saya minta leaders dan pendoa ready. Retikiana mana yoshi di bidya mana larama. Sheribidi balarama karabadara mana. Mari silakan maju. Hari ini engkau yang maju di depan. Engkau adalah orang yang rendah hati yang mau mengakui dan membutuhkan pertolongan Tuhan. Anda layak diapresiasi. Karena butuh sebuah keputusan dan kerendahan hati untuk mau melakukannya. Dan bagi Anda yang ada di depan ini, ingat bahwa kegagalan Anda bukanlah akhir dari segalanya. Kalau Anda pernah gagal bukan berarti hidup Anda berakhir dengan kegagalan. Tetapi ada masa depan yang terbaik yang Tuhan telah sediakan, bahkan Tuhan rancangan untuk hidup Anda. Percayalah bahwa Tuhan pasti akan memampukan Anda. Dan akan mengubah setiap kegagalan itu bukan menjadi akhir yang buruk. Tetapi justru akan menjadi permulaan untuk keberhasilan berikutnya. Mari saat ini. Saya minta kita semua masuk dalam hadirat Tuhan lebih lagi. Izinkan para pendoa, para leaders untuk mendoakan Anda. Mari semua orang. Mari sembah Dia. Siri pekalara papa palara tuku di menene malara malara takasyiri. Jamah ya Bapa. Jamah ya Tuhan. Jamah mereka di dalam
Tuhan bagimu. Oh Yesusku, ini kerinduanku. Jadikanku kudus dan berkenan. Murnikan hatiku seperti-Mu, serupa denganmu, Yesus. Tuhan ini seluruh hidupku, ku serahkan bagimu. Oh Yesusku, ini kerinduanku. Jadikanku Kudus dan berkenan, murnikan hatiku seperti-Mu, serupa denganmu, Yesus. Terus bentuk hidup kami semakin serupa Engkau, Tuhan. Dan saat ini kami deklarasikan, tidak ada dari kami, satu orang pun dari kami yang menjadi ciptaan yang gagal. Setiap dari kami, Engkau punya rencana yang indah. Setiap dari kami adalah pemimpin yang diurapi Tuhan. Baik saat kami memimpin diri kami maupun saat kami dipercayakan untuk memimpin segala hal. Tuhan, kami mau mengandalkan Engkau. Engkaulah teladan kami. Kami mau belajar dari Kristus. Bila setiap firman yang sudah ditabur bertumbuh berbuah lebat dalam setiap hati jemaat-Mu. Dan Engkau memberkati setiap jemaat. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Semua dari kita yang diberkati oleh firman, sama-sama kita katakan, amin. Haleluya, silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan untuk firman yang sudah kita terima. Setiap dari kita biarlah pulang dari tempat ini, mendapat rema, mendapat pengertian yang baru bahwa setiap kita adalah orang-orang yang sudah direncanakan oleh Tuhan untuk menjadi pemimpin yang luar biasa. Amin ya Bapak Ibu ya. Dan sambil kita mempersiapkan persembahan yang akan kita doakan selesai daripada ibadah ini, ada beberapa informasi yang akan saya sampaikan. Dan sebelumnya welcome home untuk setiap Anda. Senang Anda bisa beribadah bersama dengan kita semua. Dan khususnya bagi Anda yang mungkin baru pertama kali hadir beribadah bersama dengan kami di tempat ini. Selesai daripada ibadah, silahkan ke entry hall mengunjungi welcome lounge. Di sana para pelayan Tuhan, para tim welcomer sudah siap untuk berkenalan bersama dengan Anda sekitar 5-10 menit. Kami akan menjelaskan tentang GMS Medan dan segala kegiatan di dalamnya. Dan juga selesai daripada ibadah ini, ada diadakan baptisan selam. Bagi Bapak Ibu yang belum dan rindu untuk dibaptis, silakan mengunjungi reception dan mendaftar di sana. Sudah disediakan pakaian ganti sehingga Bapak Ibu dapat tetap pulang dalam keadaan kering. Juga bagi setiap jemaat yang membutuhkan dukungan doa, selesai daripada ibadah juga silakan mengunjungi prayer corner. Para pendoa sudah siap untuk bersepakat dan berdoa bersama-sama dengan Anda. Baik, mari kita dapat bangkit berdiri. Kita akan mendoakan persembahan kita. Setiap persembahan yang sudah Bapak Ibu persiapkan, mohon tidak ditinggal di kursi, tetapi dapat dibawa ke pintu keluar dan dimasukkan ke dalam kotak persembahan. Mari kita mengangkat persembahan kita dan kita akan berdoa. Kami selalu mengucap syukur Tuhan untuk Engkau Allah yang begitu dahsyat di dalam hidup kami. Kami penuh oleh kasih-Mu Tuhan. Terima kasih untuk setiap hal dalam hidup kami. Dalam masa suka maupun masa duka kami tahu ada Engkau yang menyertai kami. Terima kasih untuk segala hal yang masih Engkau percayakan untuk kami kelola sampai dengan hari ini. Terima kasih untuk segala berkat-berkat-Mu. Saat ini kami mau memberikan persembahan. Biar persembahan ini berkenan di hadapan Tuhan. Dan ajar kami untuk selalu memberikan yang terbaik dan memberikan dengan sukacita. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Bapa, Segala yang baik, semua datang dari tahta-Mu. Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Allah, Bapa, Putra, dan
Mari kita dapat mengangkat kedua tangan kita dan terimalah berkat dari Allah Bapa. Tuhanlah yang memberkati engkau dan Tuhanlah yang melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dengan sukacita, pulanglah dengan rasa aman, pulanglah dengan penyertaan dari Roh Kudus yang menyertai engkau mulai dari sekarang sampai dengan selama-lamanya dan apapun yang engkau kerjakan. Biar itu sesuai dengan kehendak Tuhan, Tuhanlah yang membuatnya menjadi berhasil. Terimalah berkat yang mulia ini dalam nama Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus setiap dari kita yang menerima berkat, sama-sama kita katakan amin. God bless you.